Selamat datang di acara Jimit kita hari ini tanggal 12 September 2020. Kita akan memulai Jimit kita hari ini dengan topik Grow Bigger, di mana akan kita mendapat tips menjual lebih mudah dan cepat, serta rahasia membangun bisnis yang terus berkembang ya. Jadi grow and grow dan bigger and bigger di tim kita ya. Oke, nah ini tadi sudah ya apa yang Anda lihat pilihannya yaitu mobil, teropong atau abjad dari A ya. Bagi teman-teman yang sudah memilih, terima kasih sudah partisipasi ya. Nah, visi dari Sequis Life. Visi menjadi agensi pilihan dengan manajemen terbaik. Misi mencetak tenaga pemasaran profesional dengan pelayanan terbaik ya. Nah, ini Mercy. Mercy ini kita punya arti militan, energik, rapid, careful, dan yen ya, seorang agent yang agresif, penuh semangat, lincah, cepat, dan berhati-hati serta memiliki minat yang tinggi untuk belajar ya dan berambisi besar ya. Nah, ini juga ada moral milioner kita, mencetak agent dan leader kita menjadi hartawan yang bermoral tinggi ya, yang mau kompetensi mencapai yang lebih baik ya. Nah, ini September Contest. September Contest ini khusus agent yang menjual tanpa melihat premi berapapun ya. Untuk Mercy untuk 30 orang pertama akan mendapat sebuah earphone ya. Kemarin saya lihat 30 orang sudah terpenuhi ya. Apakah nanti akan diberikan tambahan? Kita tunggu saja. Tapi bagian 30 orang pertama yang telah selesai ini mendapatkan earphone, selamat. Anda sudah selangkah lebih cepat dari yang lainnya ya. Oke, nah ini bagi Anda sebagai agent yang menjual produk Millennium Gold Plus rupiah, ya akan mendapatkan satu buah wireless headphone bagi Anda sebagai agent yang menjual MG Plus rupiah ini maupun nasabah Anda ya. Tapi bagi nasabah Anda ini terbatas ya, limited stock. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Oke. Bagi Anda yang belum mengerti apa sih MG Plus ini, boleh tanyakan kepada leader Anda dan bagaimana cara menjualnya ya. Walaupun jual secara bulanan atau tahunan tetap akan mendapatkan hadiah wireless headphone ini ya. Nah, ini bagi Anda yang mengejar Q experience, ini adalah bulan terakhir untuk mencapai Q experience ini ya. Bagi Anda yang belum mencapai sampai September ini 6 polis, maka ini ada kesempatan terakhir Anda ya. Berapa sih syaratnya? Pasti Anda semua sudah tahu, yaitu 3 juta FYP atau premi setahun 7,5 juta. Begitu juga dengan Q Summit Contest ya. Q Summit Contest juga bulan ini terakhir bagi Anda yang belum mencapai 12 polis, segera lakukan penjualan supaya mencapai 12 polis sampai bulan terakhir ini ya. Ini ke Hakodate dan kabar terakhir saya dengar kalau berangkat akan ke Jepang ke Pulau Hokkaido, bila tidak berangkat maka akan diuangkan senilai tiket privilege member ya. Lumayan juga ini puluhan juta hadiahnya ya, uang tunai. Nah, ini adalah Sequis annual trip destination kita di 2021. Bagi Anda sebagai agent yang mencapai 300 juta premium setahun collected ya, yang terkumpul ya, maka akan mendapat satu tiket ke single Korea audisi ya, ke Korea ya, negara Korea ya. Syaratnya ada 300 juta minimal 12 polis ya. Oke. Nah, ini untuk recruiting contest periode September ini ya. Syaratnya Anda sebagai agent atau leader mengundang 2 calon agent Anda setiap hari Rabu malam pukul 7 malam di acara Mercy Talk ya. Bila Anda menghasilkan 2 calon agent yang melakukan registrasi ujian AJI, terus perekrut Anda, agent baru perekrut ya, Anda sebagai agent sebagai perekrut memproduksi minimal 1 polis saja tanpa premi berapapun, maka Anda akan mendapatkan hadiah tas ransel berikut ya. Tas Anda lihat ya, tas Diodora Airwalk ya. Syaratnya cukup mudah, mengundang 2 calon agent setiap hari Rabu malam ya di acara Mercy Talk. Oke. Nah,
Bagi kontes rookie kontes, nah bagi agent baru yang bergabung, bila Anda memproduksi total premi 7,5 juta yang disetahunkan, artinya nasabah membayar bulanan, tapi totalnya 7,5 juta setahun, ataupun premi pertama yang Anda peroleh 3 juta, maka Anda sebagai agent baru mendapatkan hadiah tas ransel ya. Ini ada rookie contest, artinya rookie ini adalah agent baru yang langsung berproduksi ya. Nah, kontes top polis kita di bulan September ini untuk semua produk ya, minimal kita menjual kepada nasabah masa pembayaran preminya adalah 3 tahun ya. Pemenang ini syaratnya menjual 8 polis ya. Bila ada agent yang nilai jumlah polisnya sama, maka akan diperhitungkan dari FYAP-nya yang paling tinggi, yang paling besar ya. Hadiahnya apa sih? Hadiahnya koper 24 inci untuk 3 orang agent yang tertinggi. Dan tas olahraga untuk 5 agent berikutnya. Jadi totalnya ada 8 orang pemenang ya. Nah ini segera Anda kejar di bulan September ini untuk kontes top polis. Polis paling banyak ya, paling tinggi. Nah, ini kontes top FYAP juga, artinya premi yang Anda peroleh dalam setahun. Juga sama, masa pembayaran preminya minimalnya 3 tahun. Pemenang minimal 2 polis dengan FYAP-nya 50 juta ya. Syarat ketiganya juga sama, bila FYAP sama maka dilihat dari jumlah polis, siapa yang lebih banyak. Ya, ini juga untuk 8 orang agent ya, untuk top agentnya artinya gitu. Hadiahnya tadi koper yang 24 inci, maka ini lebih besar 28 inci ya. Ini bisa dipersiapkan untuk Anda bila pandemi berakhir, Anda mau jalan-jalan bisa digunakan koper ini. Kalau nggak bisa keluar negeri ya ke lokal dulu nggak apa-apa ya. Nah ini kontes top AA. Bagi yang merekrut terus menghasilkan 3 orang aktif agent ya secara direktifnya, akan diberikan hadiah juga koper 28 inci, terus hadiah keduanya dispenser, dan hadiah ketiganya adalah tas ransel. Jadi syarat minimalnya adalah menciptakan 3 orang aktif agent yang dihitung secara direct dan melakukan penjualan minimal pembayaran preminya adalah 3 tahun untuk semua produk ya, produk apapun, produk kesehatan, produk unit link atau produk tradisional ya. Nah, bagi Anda yang ingin booster ya untuk lebih cepat capai target Anda di bulan September ini, akan diberikan crediting point 135% untuk booster Anda capai target privilege Anda 300 juta. Jadi kalau Anda jualan 100 juta maka akan dihitung 135 juta. Ya. Ini crediting ini khusus untuk produk unit link selain value protector, artinya produk kesehatan yang menambahkan satu rider kesehatan AMC-X ya, X booster, minimal pembayarannya 10 tahun ya. Yang dihitung ini hanya target premi, misalnya 10 juta target premi, 2 juta 600 top up, maka yang dihitung hanya 10 jutanya, jadi dihitung 13,5 juta. Bagi Anda yang kurang mengerti, boleh cari leadernya dan tanyakan kontes ini ya untuk booster capai target privilege Anda ya. Nah, promo non medical periode September ini masih berlaku untuk promo non med. Untuk privilege member di bawah usia 1 tahun itu boleh mengambil UP ya, uang pertanggungan senilai 1,5 M ya. Di atas usia 51 sampai 70 800 juta. Nah, untuk usia 18 sampai 50 biasa kita cuma dapat 5M atau 5,5M sekarang, dan bisa mendapatkan kenaikan menjadi 6,5M uang pertanggungan ya. Nah, untuk non privilege bagaimana? Non privilege usia 51 sampai 60 cuma 800 juta, dan usia 18 sampai 50 3,5M. Jadi Anda bisa lihat non privilege dan privilege ini ke usia 18 sampai 50 terdapat selisih 3 miliar. Jadi usahakan cepat tahun ini mencapai target privilege member supaya di tahun depannya Anda bisa menjual yang lebih besar preminya, lebih besar UP-nya kepada nasabah Anda ya.
Untuk resiko awal sampai 6,5 M tidak ada penurunan resiko awal ya. Tidak perlu mencantumkan laporan keuangan ataupun kopi rekening ya. Tapi ini promo non medical ini tidak berlaku untuk produk retirement plan ya, produk pensiun ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mengundang seorang rekan saya untuk memberikan sebuah testimoni selama dia bergabung di Sequis Life ya. Vina? Halo? Halo Vina? Halo Vina? Mungkin saya lagi cari Vina ya. Mungkin ini Anda bisa lihat dia bergabung di 2016. Dalam 3 tahun dia sudah membeli mobil pertamanya di luar dari prestasi-prestasi lainnya. Nah, bagi Anda yang ingin memiliki mobil, Anda boleh mencontoh Vina. Dalam 3 tahun konsisten, dia sudah bisa membeli mobil pertama dia ya. Dan dalam 5 tahun dia bergabung di Sequis, dia sudah bisa membeli sebuah rumah. Vina? Iya, Ko. Ya, boleh langsung ya Vina? Oke, Ko. Ya, Thank you, saya Ko. persilakan ya. Thank Ya, you ya. buat perkenalannya. Oke, selamat pagi teman-teman. Semangat ya buat kita semua. Senang sekali hari ini bisa sharing kembali dengan sahabat-sahabat Mercy. Buat sharing testimoni bagaimana awalnya saya bisa bergabung di bisnis Sequis ini. Nah, saya mau klarifikasi sedikit. Jadi saya bergabung di Sequis itu belum 5 tahun ke Rudi. Jadi Oh ya, saya belum ya, belum nonton. Iya, belum. Jadi saya bergabungnya di April 2016. Jadi bulan ini berarti sudah 4 tahun lebih ya. Nanti Oh di iya, bulan oke. 4 next baru tahun kelimanya. Nah, Oke. jadi saya itu latar belakang awalnya sebelum bergabung di Sequis itu berprofesi sebagai seorang guru. Jadi selain saya juga ada ngajar les, saya juga ada kerja di sekolah. Nah, jadi saya sangat mencintai sekali pekerjaan saya itu dulunya itu sebagai seorang guru karena saya senang gitu bersama dengan anak-anak, kemudian bisa mengajar dan yang pelajaran yang saya ajarin itu adalah pelajaran yang paling saya suka yaitu sains. Nah, walaupun kata orang, waduh lu kok jadi guru sains ya, padahal matanya adalah psikologi saat itu. Nah, tapi karena saya sangat mencintai pekerjaan saya itu. Nah, tapi sampai suatu hari itu saya mau mencari asuransi buat diri saya sendiri. Nah, jadi saya keliling tuh. Nggak tahu ya apakah semua guru itu seperti itu, tapi saya itu tipikal orang yang susah percaya sama orang lain. Jadi saya suka research gitu. Mungkin karena itu ya science ya. Jadi seneng research. Jadi saya cari-cari nih asuransi mana yang paling cocok dengan saya. Nah, dan akhirnya nih setelah keliling ke lebih dari 9 perusahaan asuransi, ya teman-teman nggak salah dengar ya, lebih dari 9 perusahaan asuransi. Dan saya itu bukan yang tipe cari ke agent, tapi saya lebih ke tipe yang langsung ke kantornya minta dibuatin gitu. Nah, dan ketemulah yang ke-10. Yang ke-10 itu adalah Sequis. Akhirnya Wow, saya melabuhkan hati saya di Sequis. jodohnya di Sequis. Iya, karena saya rasa ya ini kayaknya program yang paling sesuai dengan saya. For info, Sequis itu bukan salah satu ya, Sequis itu memang perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang punya produk asuransi kesehatan sesuai tagihan. Jadi Oh, sebenarnya saya dulunya udah pernah punya asuransi, tapi asuransi saya itu nggak sesuai tagihan. Jadi makanya saya mencari-cari, akhirnya lah saya dapat nih asuransi kesehatan yang sesuai tagihan yaitu di Sequis. Nah, terus saya dulu itu kondisi ekonomi kan pas-pasan. Nah, kalau ngajar itu ya oke lah income-nya, tapi ya kan agak hemat gitu karena kita dulu dari ya orang susah juga, jadi kita kalau mau keluarin uang apapun pasti kita perhitungan. Nah, jadi iya. saya mikir gini, gimana ya caranya bisa dapat ini premi yang harganya lebih murah, maksudnya lebih hemat budget gitu. Kenapa tidak kalau saya jadi agent saja? Berpikir seperti itu. Nah, karena Oke. saya itu kan profesinya sebagai guru, saya juga digaji, diberikan income atas jasa yang saya berikan. Jadi menurut saya nggak etis kalau saya minta komisi dari agent gitu.
Nah, jadi walau saya tahu komisi aja itu memang besar gitu kan, tapi kan nggak etis. Jadi saya mikir ya udah kenapa enggak kalau saya jadi agent aja. Akhirnya saya menyodorkan diri nih. Apa Hmm, namanya kok istilahnya kok menyerahkan diri. menyerahkan diri kepada sahabat saya yaitu Ya, Ciratna di versi 17. Saya menyerahkan diri saya bilang ya udah Ci, saya mau gabung jadi agent aja. Nah, niat hatinya itu mau jadi agent karena saya sendiri mau ngambil satu polis kesehatan. Pacar saya juga belum punya asuransi kesehatan. Cici saya juga asuransi kesehatannya masih seperti punya saya yang dulu tidak sesuai tagihan. Jadi saya mikir, oh ada 3 polis nih. Nah, oke, saya bergabung. Nah, saya masih ingat sekali ada suatu malam itu kayak acara kita di hari Rabu ya, yaitu BOS. Setelah selesai acara BOS itu saya ketemu dengan Pak Huibing. Pak Huibing bilang ke saya, wah Vin, luar biasa, bulan pertama kamu bisa closing 3 polis ya. Seperti biasa lah ya, leader-leader semua juga bilang gitu. Ibaratnya itu ya memotivasi kita sebagai agent baru. Nah, jadi saya bilang oke. kepada beliau, saya bilang, oh, Pak Hubing, udah selesai nih, saya bilang. Saya udah masuk sendiri, cici saya sudah udah, dan pacar saya yang begitu keras kepala, yang nggak percaya asuransi, akhirnya juga mau masuk asuransi gitu. Jadi saya mikir ya udah, berarti kerjaan saya udah kelar nih. Nah, saya nggak berpikir Oke. lagi Ini untuk nawarin orang lain tuh. ya Gitu. gitu. Ini saya lihat Vina konsisten dan komitmen ya setelah jadi agent membantu nasabahnya. Ini saya lihat ada beberapa Ya, contoh klaim ya. ya benar. Rasanya Iya, senang gitu ya membantu nasabahnya ya bisa bisa dapat klaim pembiayaan pengobatan yang bisa dikatakan gratis atau tidak menguras kantong mereka ya. Nah, benar. bisa cerita nih Vina Nah, satu persatu nih. awalnya Hmm, itu nggak kepikiran sampai seperti itu kok, karena seperti tadi aku bilang ya, ya. selesai selesai itu closing 30 ya udah kelar gitu, nggak ada kepikiran Hmm. mau ajak orang asuransi dan Mau lain-lain gitu, lanjut nggak nih gitu ya? nggak mau gitu. Nah, Ya. kayaknya yang di pikiran saya itu adalah, aduh, jadi agen asuransi itu sebuah beban bagi saya. Oke. Nah, ya kalau saya jadi agen asuransi untuk diri saya sendiri kayak is oke, tapi kalau untuk orang lain kan jadi beban buat saya gitu. Saya mikirnya begitu. Hmm. Nah, tapi semua pikiran saya itu hancur begitu tepat 28 hari setelah polis kami terbit. Jadi saat itu cici kandung saya itu mengalami kecelakaan motor dan menghabiskan biaya 25 juta. Itu Oke. benar-benar adalah pengalaman pertama saya sebagai agen asuransi untuk membantu mengurusin klaim. Hmm. Dan Hmm. saat itu polisnya itu baru aktif kan, baru aktif Hmm. 28 hari. Buku polisnya pun baru sampai. Tepat hari Oke. itu polisnya sampai, ciciku juga hari itu masuk rumah sakit. Dan Karena ternyata kecelakaan ya. saat itu si dokternya itu salah tulis, dia kan pembuluh darahnya robek. Nah, dia tidak tulis pembuluh darah robek karena kecelakaan, sehingga kartu kesehatan tidak bisa dipakai saat itu. Oke. Nah, jadi benar-benar saya di rumah sakit itu kena marah habis-habisan sama mama saya. Kenapa? Karena mama saya bilang, itulah kamu yang minta Cici harus ke rumah sakit besar seperti ini. Dan biayanya besar. Dan kita nggak punya uang 25 juta aku saat itu. Hmm. Hmm. Nah, jadi benar-benar itu yang membuat saya juga sempat shock gitu ya. Waduh, Stres ya, sempat stres ya, nggak stres bisa banget. cair ya. Hmm. Karena maksudnya kita kartu nggak bisa pakai. Berarti harus bayar sendiri kok. Iya, iya. Dengan kondisi apa benar ya ini bisa diklaim nggak gitu ya kok ya biasa ya kita jadi aja Hmm. baru kan gitu ya bisa Iya. klaim nggak ya. Nah, tapi puji Tuhan ya saya punya mentor yang sangat luar biasa, leader yang sangat luar biasa, ada Kiratna, ada Pak Huibing saat itu. Mereka meyakinkan saya bahwasanya Vin, itu klaim kamu itu pasti akan cair. Iya. Nah, dan mereka membantu saya hingga proses rembes, akhirnya kita rembes, bayar dulu, dan setelah itu kwitansinya semua diklaim ke Sekwis dengan ya dokternya membuat pernyataan bahwasanya dia salah isi, memang memang kecelakaan bukan karena robek pembuluh darah gitu. Nah, Iya. akhirnya klaimnya cair kok. Dan luar biasanya klaimnya cair itu nggak sampai 2 minggu udah cair Wow, klaim. Jadi hebat. iya benar. Jadi saat itu saya benar-benar wow, ini sesuatu hal yang maksudnya luar biasa banget. Hari itu saya sudah membantu keluarga saya sendiri. Dan saya Oke. berpikir kenapa tidak saya melanjutkan kegiatan ini, melanjutkan aktivitas ini untuk sharing kepada lebih banyak orang lagi, kepada teman-teman baik saya, keluarga saya, semuanya yang saya kenal, supaya mereka Hmm. juga punya proteksi ini. Karena hari itu saya terbantu, artinya orang lain juga bisa saya bantu. Gitu. Nah, mulai dari itulah kok, akhirnya saya konsisten,
saya terus sharing kepada orang-orang seperti yang teman-teman lihat ya. Ini adalah beberapa bukti klaim dari nasabah saya. Itu hanya beberapa karena saya juga kalau dihitung itu kayak udah puluhan klaim saya saya bantu urus gitu. Dan Ya. ini juga sebagai ini sharing buat teman-teman yang di sini yang baru gabung yang mungkin masih agent-agent baru. Nah, saya sering nih ketemu sama agent-agent di mana agent-agent bilang gini kok, atau teman-teman nih yang mau jadi agent. Mereka bilang bahwasanya kalau mau jadi agent itu susah deh, kayak seperti saya gitu kan. Saya mikirnya kan nanti mau ribet lah, mau ngurus orang dan bla 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 gitu. Nah, ternyata setelah saya jalanin profesi sebagai agent 4 tahun lebih ini, ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan gitu. Untuk klaim sendiri, mungkin zaman dulu iya ya. Kalau zaman dulu mau klaim aja berkas semuanya begitu ribet. Terus belum ada teknologi seperti hari ini. Kayak Ya. zaman dulu saya pernah dengar nih, orang kalau klaim ke Pining, terus berkasnya kurang, dia harus terbang lagi ke Pining gitu. Nah Iya, sekarang kan benar. nggak perlu lagi, sekarang semua udah pakai email. Nah jadi ini contohnya ya, saya kasih teman-teman lihat itu di tengah itu ada klaim operasi kista sebesar 20 cm. Itu adalah salah satu nasabah saya usianya masih 20 tahun. Jadi si nasabah saya ini, bayangkan dia usia 20 tahun, baru kerja. Tapi dia mampu menyisihkan 500 ribunya setiap bulan Oke. untuk masuk asuransi. Nah, dengan 500 ribunya itu, tepat di 15 bulan setelah polisi aktif, dia mengalami perutnya membesar terus, ternyata di dalam ada kista sebesar 20 cm. Bayangkan 20 cm itu udah kayak udah bayi aku ya, kayak seorang bayi ya di dalam perutnya itu. Kepalanya. Nah, dan itu biayanya itu 62 jutaan. Operasinya di Pining juga. Jadi itu saat itu juga saya wah, orang tuanya sangat berterima kasih kepada saya. Untung aja anaknya udah masuk asuransi duluan. Nah, ada Iya, juga iya, klaim benar. dari nasabah saya yang operasi amandel juga di Pining, cair begitu cepat. Nah, di sini juga klaim saya udah melalui beberapa klaim dari klaim yang pakai cashless. Cashless itu artinya kita pakai kartu aja langsung ke Iya, rumah iya. sakit. Begitu mudah sih teman-teman. Jadi buat yang belum pernah punya pengalaman klaim ya, hari ini saya sharing ke teman-teman kalau kita punya nasabah, dia itu masih muda atau dia punya dia seorang orang tua yang punya anak, anaknya juga bisa bawa dia ke rumah sakit dan sebagainya saat sakit. Itu sebenarnya prosesnya nggak gampang banget. Hanya bawa kartu, bawa KTP-nya doang. Udah, masuk ke UGD, nanti dikasih kamar, masuk ke rumah sakit. Nah, jadi Iya. saat itu apa gunanya agent? Sebenarnya agent itu datang jenguk doang, kayak kita jenguk teman kita yang sakit gitu. Jadi Iya, semudah untuk itu. memastikan bahwasanya dibayar ya klaimnya ya. Benar, kita sebagai agent itu hanya memastikan aja bahwasanya nasabah kita mendapatkan pelayanan yang terbaik. Nah, Iya, jadi benar. seperti misalnya nasabah kita ambilnya IMC yang one bed sekarang kan, dia dapat kamar VIP. Kita mastiin aja gitu. Iya, Nah, dan iya. waktu pulang itu dia kalau ada info ke kita dia mau pulang, kita bisa bantu follow up aja. Cek ke Jakarta apakah prosesnya udah selesai atau belum. Hanya segampang itu saja sih teman-teman. Nah, Iya. dan kalau Oke, oke. klaim-klaim, ya klaim-klaim yang misalnya rembes, butuh rembes itu artinya kita bayar sendiri, lalu pulang, itu juga prosesnya sangat mudah, hanya bawa form, formnya itu ditanda tangan diisi oleh dokter, kwitansinya semuanya kita bawa minta nasabah untuk bawa pulang, misalnya dia dari Pining atau sebagainya. Nah, itu kita tinggal bantu dia untuk bawa aja formnya itu semua ke kantor. Dan kita di sini, di Mercy ya, bersyukur banget. Kita punya admin Iya. yang senantiasa bantu kita. Jadi kita ada nasabah yang mau klaim dan sebagainya, kita bisa minta admin kita untuk bantu. Nah, dan juga selain itu, Sekwis itu memang luar biasa. Kenapa? Karena selain klaim rawat inap, kita juga bisa klaim rawat jalan. Teman-teman lihat di slide yang paling sudut kanan atas. Itu salah satu klaim dari nasabah saya yang dia itu laser mata. Jadi matanya itu ada bermasalah, kayak radang gitu. Nah, Ya. dokter itu menganjurkan untuk kiri kanan dioperasi aja. Jadi dia 2 kali operasi. Bukan operasi sih, lasik aja gitu. Tapi bukan Ya. lasik menurunkan minus ya, teman-teman Iya, ya. iya, saya mau Lasik, katakan ini. Hati-hati nasiknya lasik, pengertian ya. ya benar. Lasik karena memang matanya radang gitu, ada radang. Nah, dan dia melakukan 2 kali lasik itu besarannya itu sebesar 10 juta. 10 jutaan, dan itu juga klaimnya itu rembes, itu nggak minus sama sekali. Karena mata itu kan sebentar aja, lasik berapa menit udah selesai gitu. Iya. Nah, itu juga di cover. Dan bahkan yang ke Rudy ya, dan teman Iya. sahabat Mercy, saya sempat gitu dibilang nih sama teman-teman saya, nasabah saya itu, mereka seneng gitu kalau
titipkan mamanya, orang tuanya itu masuk asuransi ke saya. Jadi saya bilang, kenapa? Iya, Vin, karena banyak sekali sekarang anak-anak muda, itu mereka nggak tinggal bersama orang tua. Setuju ya, Ko ya? Iya, iya. Nah, ada yang, saya punya teman yang kerjanya di Guangzhou, mamanya di Medan. Kukunya sibuk lagi sama urusan cowok kan biasa ya, agak jarang ngurusin orang tua gitu. Memang nggak semua nih. Nah, jadi saat itu pernah kejadian mamanya jatuh dari di depan hotel, kebetulan hujan, membentur giginya. Giginya patah dan harus di bibirnya doler sampai berdarah gitu. Jadi dia kira itu ya nggak apa-apa gitu. Rupanya sampai besok pagi itu masih bengkak parah dan giginya itu akhirnya lepas di paginya. Akhirnya dia telepon saya bawa dia, ya udah kita ke rumah sakit. Akhirnya diimplan gigi baru gitu. Dan itu di cover sekuis gitu. Nah, jadi selain itu juga saya ada yang teman-teman lihat di sebelah sudut kiri bawah itu seorang nasabah saya, dia tinggal hanya bersama dengan ibunya. Dan mamanya itu udah usia 70-an tahun. Dia perutnya sakit, dia seorang koki, dan dia itu perutnya sakit, dia akhirnya cari dokter suruh dia USG, ternyata ada batu empedu di dalam di empedunya itu, jadi harus operasi. Nah, jadi karena kondisi seperti itu, orang tuh saya nasabah kita nggak punya keluarga lain gitu, ya kita sebagai manusia ya normal ya, kita pasti punya rasa simpati dan ya udah saya bilang ke si Koko itu, oh ya udah Koko standby aja, nanti saya jemput sebentar lagi. Ya akhirnya saya dan pacar saya yang bawa si Koko itu ke rumah sakit, temenin dia sampai jam 12 malam karena kan dia malam baru masuk. Jadi temenin juga sampai dia udah masuk kamar baru kita pulang. Itu menurut saya gitu ya, sebuah kesenangan sendiri sih. Kita di mana ini patut diacungi jempol ya, komitmen dan pelayanan dari Vina ya. Ya, karena maksudnya di sini gini, ini sebenarnya bukan tanggung jawab dari seorang agent untuk mengantarin nasabah ke rumah sakit, dan sebenarnya bukan. Tapi kita sebagai manusia gitu, saya mikirnya gini aja, kita sebagai manusia, kalau misalnya tetangga kita tiba-tiba ketok pintu aja, malam-malam jam subuh aja, minta kita bantu nih, mau bawa ke rumah sakit. Karena kita punya mobil nih. Iya. Kira-kira Koko bantu nggak gitu? Koko lagi Ya, tidur pasti nyenyak kita tuh. bantu ya. Pasti kita bantu, padahal kita nggak dapat apa-apa ya kalau ada tetangga Iya, kita ya. benar. Apalagi ini seorang nasabah kita yang memberikan kita, yang dari berkat nasabah kita lah kita punya income, berkat nasabah kita punya karir yang bagus di Sequis, berkat nasabah kita bisa mewujudkan banyak sekali impian kita gitu. Nah, jadi menurut saya pekerjaan ini pekerjaan yang begitu luar biasa. Jadi selain nggak muluk ya, kita semua orang kerja pasti mau dapat namanya income. Dan dari yang seperti Koko sharing tadi, ya di 3 tahun saya joinnya di usia 24 Bila mobil tahun. ya, bisa beli mobil ya. Saya usia 24 tahun join, usia 25 bisa jalan-jalan sampai ke Eropa, berkat Sequis gitu kan. Suatu kebanggaan ya tentunya ya. Benar kok, dan juga bisa beli mobil. Terus tahun ini saya juga baru menghadiahkan diri saya sendiri sebuah rumah gitu, dan puji Tuhan awalnya mau KPR akhirnya cash karena berkat dari Sequis juga semuanya. Ini komisi sebagai agent itu menakjubkan ya. Wow banget kok. Jadi teman-teman yang baru join itu nggak perlu, maksudnya awal-awal join itu baru dapat, aduh bulan ini komisi baru 200.000 misalnya, 300.000, nggak apa-apa. Kalau teman-teman terus jalankan bisnis ini, dia itu seperti efek bola salju. Jadi semakin gulung semakin besar ya komisinya ya. Benar. Komisi kita itu setiap tahun akan bergulung dan bergulung. Saya juga nggak pernah bayangkan kok bisa tiba-tiba ada masuk uang 1 bulan itu ratusan juta juga pernah di rekening saya. Gitu. Dan itu dari Sequis. Nah, jadi semuanya itu bisa terwujud. Saya berpikir gini kok, hari ini kita bekerja, jangan hanya punya mindset adalah untuk mencari uang, walaupun uang itu memang adalah segalanya ya kan. Orang bilang uang bukan segalanya, tapi menurut saya uang segalanya kok, karena nggak ada uang juga nggak bisa ngapa-ngapain ya kok ya. Iya, benar. Ya kan? Nah, tapi selain kita bekerja, karena kita memang ingin mendapatkan yang namanya income, kita juga harus bekerja full heart dan full kill. Jadi kita bekerja, kita melakukan hal yang baik di sini. Profesi kita selain kita bekerja, kita bisa membantu banyak orang. Kalau hari ini saya nggak di bidang asuransi, saya nggak mungkin bisa bantu anak usia 20 tahun itu untuk bayarin biaya asuransinya, biaya operasinya 60-an juta itu.
Saya Iya, nggak mungkin bisa benar-benar. bantu sahabat Itu saya suatu untuk kebanggaan ya, bisa meringankan beban orang ya, walaupun dari benar, asuransi bukan dari kantong benar sendiri kok. ya. Benar. Hmm. Jadi teman-teman di sini semoga yang baru bergabung di Sequis ataupun yang sudah lama kita tetap semangat sama-sama kita terus edukasi orang-orang betapa pentingnya asuransi, betapa pentingnya itu perencanaan keuangan, terutama di masa sekarang. Oke, itu Iya, aja oke. dari saya. Saya sebagai penutup saya mau ucapin juga terima kasih buat DRP kita Pak Huibing, buat leader saya Cirakna, Ko Tony, dan juga tim-tim dari Mercy 17, tim-tim dari Mercy yang sudah mendukung saya berkarir selama 4 tahun lebih ini. Thank you banget Oke. teman-teman. Stay Thank healthy, you, stay Vina. safe ya. Thank you Thank you. testimoninya inspirasi ya. Yuk. Oke. Nah, setelah Vina ini saya akan tampilkan, undang seorang milenial lainnya, yaitu agent dari Vina juga. Mari kita dengar dari seorang dokter cantik ya, dokter muda, dokter Cindy, seorang dokter gigi ya. Nah, saya persilakan Cindy untuk memberikan sedikit testimoni kepada teman-teman lainnya. Oke, thank you, Ko. Selamat Ya. pagi. Semangat, semangat, semangat. Nah, Oke. terima kasih atas kesempatannya bagi Cindy untuk men-sharing ya testimoni tentang gimana sih kok Cindy seorang dokter gigi kenapa mau join jadi agent. Jadi sebenarnya Cindy bergabung jadi agent di Sequis itu di Oktober 2016. Nah, pada saat itu Cindy masih baru selesai pendidikan dokter gigi. Jadi baru hektik-hektiknya ujian kompetensi dan sebagainya. Jadi pas di saat itu di Oktober 2016 itu Cindy baru merit. Jadi waktu itu Cindy mikirnya begini, mau merit, udah menikah pasti tanggung jawab akan semakin besar. Nah pada saat itu Cindy merasa asuransi itu perlu dipertimbangkan karena kalau misalnya sudah menikah dengan adanya tanggung jawab yang bertambah, pasti perlu suatu sarana untuk mengalihkan resiko. Resiko apa? Finansial salah satunya. Nah, jadi waktu itu kebetulan, nah ada agent Vina kan datang nih ke rumah. Ditawarin lah untuk asuransi kesehatan. Waktu itu Cindy sama sekali nggak punya asuransi kesehatan, nggak punya asuransi apapun, jadi ditawarin. Terus Cindy mikir, kalau Cindy itu tipikal yang kalau saya mau ambil suatu produk, saya mau tahu yang lebih detail. Jadi Cindy langsung tanya ke Vina, gimana kalau saya jadi agent supaya saya belajar apa sih produk itu, kemudian gimana nanti kalau mau klaim. Jadi Cindy tipikal yang saya mau tahu sampai sedetailnya dan saya bisa handle sendiri. Jadi Vina bilang, oh lebih bagus kan gitu. Jadi kita setting sendiri apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi waktu itu join lah jadi agent. Jadi kemudian setelah itu dengan kesibukan merit ya, jadi ibu rumah tangga, terus kemudian Cindy juga ada bekerja sebagai dosen di satu universitas swasta. Jadi kemudian ya berjalanlah waktu sampai tahun ini 2020. Nah, Cindy pertama kali perdana mengurusi klaim di tahun 2020 pada masa COVID. Wow, COVID pada ya? Masa COVID. Ya, pada masa COVID. Jadi waktu itu klaim yang Cindy tangani adalah mama kandung Cindy sendiri. Jadi mama kandung Cindy itu pada beruntungnya sudah ambil polis. Ambil polis Platinum Plus dan Plan 600. Jadi waktu itu sudah ngambil, tiba-tiba di masa pandemi ini, tiba-tiba sakit perut, terus kata mama, perdarahannya sangat banyak. Mesnya ini udah gak betul ini, ada yang bermasalah. Karena perdarahannya sampai sehari bisa banyak banget lah, sampai 8 pembalut pun habis gitu. Jadi kayaknya harus pergi cek ke dokter. Jadi waktu itu Cindy bawa mama cek ke dokter spesialis kandungan. Jadi dokter spesialis kandungannya waktu itu cek, wah katanya ini nggak boleh tunda lagi, harus segera dilakukan operasi. Pembedahan gitu, harus pembedahan.
Jadi waktu itu dokternya langsung saranin mau angkat rahim. Nah, karena kan usia mama tahun ini udah 50 juga kan gitu mikirnya. Tapi mama pertama mendengar, hah, ngangkat rahim, perdarahan aja ngangkat rahim kan kayaknya terkejut. Kaget. Jadi mama bilang, kalau nggak ngangkat rahim boleh dok. Kan? Jadi dokternya bilang boleh, kita angkat miomnya. Nah, miom itu kan tumor jinak pada rahim. Kan? Jadi ngangkat miomnya, dokter bilang, kalau begitu, kalau kita mau lakukan ngangkat miom, kamu hari ini, malam ini juga langsung pergi ke rumah sakit untuk bisa diurus dulu persiapan sebelum besok dilakukan operasinya. Jadi kami setuju gitu kan operasi. Jadi malam itu langsung bawa mama ke rumah sakit. Nah, jadi pulang dari praktek dokter, mama balik rumah, nguruslah barang-barang yang mau dibawa kan gitu kan. Terus Cindy langsung telepon ke IM-nya Cindy kan, Vina, Cindy telepon, apa berkas yang perlu dibawa, dipersiapkan sebelum ke rumah sakit. Jadi Vina cuma bilang, tenang, kamu cuma perlu bawa KT mama yang mau rawat inap sama kartunya, kartu putihnya. Jadi kartunya, jadi cuma bawa 2 aja, sama surat pengantar dari dokternya yang bahwa memang menganjurkan untuk rawat inap gitu kan dari dokternya. Terus pergi kan malam-malam jam 10 malam kami berangkat ke rumah sakit, kemudian rawat inap lah, cari kamar. Rupanya waktu itu yang sesuai dengan plan 600 mama itu tidak ada, tidak available, semuanya full. Yang ada hanya kamar 1 tingkat di atasnya, VIP one bed. Itu kamarnya harganya 718.000. Kemudian setelah itu kami oke lah, karena mikirnya begini, di saat COVID kalau mau gabung sama orang kayaknya agak takut lah gitu, janganlah. Iya, benar-benar. Ambil nambah gitu kan, kita mikirnya kan begitu kan. Jadi, kami ya udahlah ke sana ke rumah sakit. Waktu itu Cindy bawa mama ke rumah sakit ibu dan anak. Jadi nggak rumah sakit umum. Kalau rumah sakit umum kan kemungkinan infeksi itu lebih banyak, gitu, lebih besar. Lebih resiko ya. Resiko, betul kok. Jadi kita bawa mama ke rumah sakit ibu dan anak. Waktu itu pergi ke sana sudah deal ambil kamar yang 718.000 masuk. Kemudian rupanya mau masuk ke kamarnya harus ada protokol, harus memenuhi protokolnya. Protokolnya salah satunya harus tes COVID, rapid test. Jadi kami harus nunggu 1 jam dulu di luar dari labnya, 1 jam. Kemudian untuk tunggu hasil rapidnya bagaimana. Kemudian kalau udah oke, negatif baru masuk kamar. Jadi Cindy mikirnya, wah rumah sakit ini bagus ya. Berarti kita kalau sebagai salah satu pasien di rumah sakit ini kita pun tenang karena setiap pasien yang masuk itu benar-benar dites gitu, jadi nggak sembarangan terjamin kesehatannya ya, protokolnya terjamin ya. Terjamin. Nah, protokolnya terjamin, betul kok. Jadi setelah selesai hasilnya beruntungnya negatif, jadi masuk kamar. Nah, waktu itu udah masuk kamar, besok paginya mereka udah persiapan untuk mau operasi. Jadi kan biasalah ya kok ya, kalau pagi-pagi kan kalau susternya bakal datang untuk ambil darah, cek darah semuanya gitu, karena kan mau operasi. Rupanya keesokan harinya, mama waktu dicek darah itu HB-nya turun banget, yang normalnya 12-13 ini cuma 5. Mungkin faktor takut ya, jadi turun ya. Enggak, karena perdarahannya. Pendarahannya, oh iya, bukan stresnya. Perdarahannya sampai udah parah banget, udah pucat kan. Rupanya memang HB-nya udah turun banget. Jadi dokter bilang kalau kayak seperti ini HB-nya kita nggak bisa untuk operasi. Kita perlu transfusi darah dulu. Jadi seharian itu di hari kedua kami nguruslah untuk transfusi darah. Cari ke PMI semua sedang kosong stok darah kan, karena lagi COVID nggak ada jalan untuk donor darah. Jadi kami carilah donor keluarga, cari semuanya sampai transfusi 4 bungkus. Wow. Transfusi darah
setelah transfusi dicek lagi HB-nya ada kenaikan, tapi nggak sampai normal sih. Tapi dokternya bilang ini masih mencukupi untuk operasi. Jadi setelah itu besoknya baru dilakukan operasi. Jadi waktu hari kedua dokternya datang, mama tanya ke dokternya, dokter, saya udah usia 50 tahun. Kalau saya dilakukan pembedahan yang konvensional, ya, yang langsung potong perut gitu, muka, itu saya pasti akan lebih lambat penyembuhannya. Bisa nggak dokter untuk bukan proses yang laparoskopik? Jadi yang operasinya cuma buka operasi lubang kunci sedikit aja, hayatan, nah kemudian pakai selang lah gitu dikerjakan. Jadi supaya luka penyembuhannya lebih cepat selesai. Terus dokternya bilang, ya pastilah dijelaskan gimana prosedurnya nanti, kemudian apa resnya, apa keuntungannya dijelaskan. Mama udah dengar, oke, setuju, gak apa-apa dilakukan laparoskopik. Dan memang di rumah sakit tersebut ada alatnya. Jadi sudah deal nih di hari kedua operasi yang mau kita lakukan itu apa. Kemudian hari ketiga baru dilakukan operasinya. Nah, hari ketiga itu pas dilakukan operasi, Cindy cek lagi ke kamar yang tersedia. Rupanya ada kamar yang one bed itu, yang harga kamarnya itu 618.000. Jadi Cindy bilang siap operasi langsung pindah. Nah, Cindy ikutin terus kan, karena kan gimana pun ini mama sendiri gitu, pasti harus lebih apalah diperhatikan gitu kan. Jadi Cindy langsung ngurus untuk pindah kamar setelah operasi. Siap operasi pindah kamar, jadi selesai itu besoknya sebenarnya dokternya datang cek, dia bilang, oh operasinya udah berhasil semuanya, udah bersih, ini pun lukanya udah membaik, tapi mungkin karena keadaan mama yang masih pusing gitu kan, efek dari transfusi darah memang bisa seperti itu. Jadi kadang bisa demam, ataupun ada tekanan darahnya bisa meninggi gitu. Itu adalah salah satu efek dari transfusi darah yang dilakukan sebelumnya. Jadi waktu itu mama minta untuk nginap 1 hari lagi, maka total ada 4 hari. Iya. Nah, dari 4 hari ini cuma selisih 2 juta ya? Betul kok. 4 hari. Preminya kalau dihitung baru berapa ini? 3 tahun ya? 3 tahun. Jadi Cindy bilang beruntung banget waktu ngurus check out kan, ngurus check out cuma tunggu dokter visit kan, hari terakhir seperti biasa tunggu dokter visit, kemudian setelah itu mereka pihak rumah sakit udah langsung hitung-hitungan lah, kirim berkas semuanya, kemudian Cindy sama mama cuma nunggu aja di kamar sampai selesai, udah keluar billingnya, ya udah ke kasirnya. Jadi waktu ke kasirnya itu Cindy udah takut nih, kan ada selisih kamar kan, 2 hari ini yang 714.000, udah hitung-hitung kayaknya bakal pro rata kan gitu kan. Ternyata begitu keluar billingnya cuma 2 jutaan, aduh bersyukur banget gitu kan. Jadi waktu itu langsung yang udah langsung transfer aja gitu, pakai debit lah. Jadi langsung pulang. Rupanya sebenarnya tidak berhenti di saat ini, di bulan Mei itu. Rawat jalannya masih ada ya? Mama ada rawat jalannya, ya betul. Jadi setelah itu kan ini foto diambil ketika mama kontrol 1 minggu setelah operasi. Jadi kontrol ke praktek dokternya, itu juga di reimburse ya rawat jalannya. Setelah itu rupanya 1 bulan kemudian di Juni 2020 mama perdarahan lagi. Wow. Perdarahan lagi, dan kali ini sampai pingsan di pagi-pagi tuh, pagi-pagi subuh, jam 6 pagi itu subuh, mama pingsan, papa sampai telepon gitu, sampai datang ke rumah, bilang mama ada pingsan gitu. Jadi Cindy bangun pagi-pagi, wah bengong kali gitu kan, langsung lah ke rumah, bawa mama ke IGD di rumah sakit ibu dan anak tersebut yang sebelumnya. Jadi ke IGD dokter itu cek ini perdarahannya memang abnormal katanya kan. Terus ambil tes darah, cek dulu HB-nya apakah perlu dirawat inap atau enggak. Sambil dokternya confirm dengan dokter yang sebelumnya menangani gitu kan. Apa yang harus dilakukan gitu kan. Jadi di IGD itu dokternya bilang kalau HB-nya memang di bawah normal langsung rawat inap. Nanti saya visit ke sana kan. Kemudian ya udah kami urus lagi rawat inap. Urus rawat inap waktu itu
Mama sih nggak ngambil yang kamar one bed lagi, tapi ngambil yang kamar di bawahnya. Itu dokternya cek, dokternya bilang ini adalah masalah kelainan di hormonal. Kelainan hormonal karena kan usia mau menopause gitu. Jadi sebenarnya biasanya kalau karena disebabkan miomnya, perdarahan itu nggak bakal terjadi lagi. Tapi karena ada kelainan hormonal bisa terjadi seperti ini. Jadi akhirnya waktu itu kita lakukan kuret. Bersihkan semua supaya stop perdarahannya. Dan billingnya itu pun 22 jutaan. Jadi kalau total dalam 2 bulan udah 100 juta. 100 juta, iya. 100 juta. Dan yang di kedua itu karena kami nggak ngambil yang di atas plan, semuanya sesuai tagihan, jadi kami nggak bayar apa-apa kecuali nggak ada selisihnya ya, selisih pembayaran ya. Selisih nggak sampai berapa ratus ribu aja sih. Jadi total yang kita dari 100 juta yang kita tanggung cuma 2 jutaan lebih. Iya. Jadi itu benar-benar sangat membantu sih. Nah, masalah asuransi ini bukan masalah untung rugi lagi ya. Betul, berapa yang dibayar ke preminya yang apa gitu ya. Itu, betul, kita di saat itu bukan mikirkan mau berapa duit gitu, tapi kita cuma bisa fokus untuk recovery gitu. Kita nggak mikirkan biaya lagi karena kenapa ada si kartu putih penyelamat gitu. Iya, untung ada asuransi ya yang bisa apa semua ya. Ya, untung. Ini pengalaman pertama Cindy ya untuk penanganan pengalaman pertama ya untuk apa ya, klaim ya. Iya, betul tuh. Ini kebetulan keluarga sendiri ya, tentu sangat senang dan bahagia ini. Ya, sangat senang. Jadi Cindy bilang sama Mama, beruntung sekali Cindy agak waktu Maret 2017 itu untuk minta masuk ambil polis kesehatan gitu. Jadi ngotot mau ambil yang sini karena yang di sini sesuai tagihan dan limitnya lebih besar daripada yang sebelumnya gitu kan. Jadi Cindy ngotot, Mama harus masuk. Beruntung nih, kalau enggak salah. Iya, mungkin biayanya yang dikeluarkan dari kantong sendiri lebih besar ya. Ya, betul. Jadi kita Cindy benar-benar berterima kasih banget. Sudah Sequis yang menanggung seluruh biaya pengobatan Mama selama 2 bulan, bahkan sampai kontrol berkala sampai yang saat sekarang ini. Ya. Ini tentunya menambah kepercayaan Cindy ya. Cindy juga mau berterima kasih. Ya, jadi Cindy lebih pede lah gitu, lebih confident untuk benar-benar asuransi itu sangat berguna. Sangat bergunanya bukan berarti kita mengharapkan sesuatu terjadi pada kita, tapi untuk membantu ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Iya, benar-benar. Maka selalu kan asuransi itu seperti plan di unplanned. Iya, ya. Ada apa yang bisa menahan apa ya, menggantikan ya, gitu ya. Iya. Iya, betul. Jadi ibaratnya ya uang kecil beli uang besar. Jadi sanggup berapa, ambil sesuai dengan budgetnya. Iya. Ya, thank you Cindy ya testimoninya ya. Thank you. Ya, ini tentunya bisa membuat teman-teman yang lainnya semakin yakin dengan profesinya, bukan hanya memikirkan komisi, tapi bagaimana pelayanan terhadap nasabah-nasabahnya, membantu meringankan beban nasabahnya. Dengan asuransi itu sangat-sangat membantu banyak orang ya. Oke teman-teman, nah selanjutnya saya akan mengundang narasumber kita untuk bagaimana sih tips-tips merekrut para agent supaya tim kita menjadi lebih besar dan kantong pundi-pundi uang kita semakin berkembang ya. Nah saya akan mengundang teman saya William Aman. Ya silakan William. Ya, halo Pak Rudi. Thank you Pak Rudi. Ya, thank you. Perkenalkan nama saya William Aman. Silakan waktu dan tempatnya. Ya, silakan. Oke, thank you. Saya share screen sebentar ya Pak Rudi. Oke. Izin Pak. Saya stop share ya. Oke. Yes. Oke, silakan William. Yes. Oke, teman-teman, thank you ya yang udah hadir ya di acara kita hari ini ya. Nama saya William Aman ya. Saya mengambil topik ini ya. Kenapa kita berpikir
untuk lebih besar lagi gitu. Kita grow bigger ya, grow bigger itu bertambah lebih besar dari sekarang yang 1 menjadi 2, ya 2 menjadi 10 nantinya. Teman-teman saya pengen tanya dong, kira-kira teman-teman hari ini berpikir ya, kan udah join di sini ya. Teman-teman mau lebih besar dari sekarang, mau lebih sukses dari sekarang atau tidak? Gitu. Saya pengen jawabannya coba di kolom chat coba. Oke, thank you yang sudah menjawab, thank you semuanya, thank you. Yes, mau banget, thank you. Ya, kenapa saya mengambil topik ini? Thank you semuanya ya, udah menjawab ya, thank you. Ini kenapa saya mengambil topik seperti ini? Karena berdasarkan pengalaman saya juga ya dari dulu, saya melihat, jadi saya rangkum sendiri, ya, mungkin ini pendapatnya masing-masing ya, tapi ini dari versi saya sendiri bahwasanya untuk menjadi lebih besar lagi ya, itu bagaimana sih di Sequis ya? Bukan hanya dari segi income, bukan hanya dari segi tim, ya, thank you yang masih menjawab. Bukan hanya dari segi bagaimanapun ya. Tadi saya menangkap bahwasanya Vina ada mengatakan bahwasanya, oh, pertama kali join itu beban untuk mengurus orang lain. Benar ya, tadi ya, beban untuk mengurus orang lain. Ya sebetulnya sekarang kalau saya tanya Vina lagi, bebannya lebih besar lagi, karena kenapa? Kantongnya masuk ratusan juta. Jadi beban di tabungan cuma 1 buku aja, kalau enggak bebannya besar banget. Jadi pertama di awal tuh bebannya, ya mungkin kita melihatnya nggak enak ya. Lama-lama bisa di-enjoy ya, karena bisa menolong orang ya. Dari segi income juga lumayan besar ya. Jadi kenapa saya mengambil topik seperti ini? Karena kita juga akan beralih kepada kompensasi baru. Sebetulnya kompensasi lama pun kita juga harus seperti ini ya. Cuma karena memang ada mengacu kepada di sana, saya akan mereview kembali apa yang benar-benar ya thank you Vina, apa yang benar-benar dulunya saya pernah alami, saya akan sharing di sini ya, semoga ini bisa menjadi masukan bagi teman-teman ya. Nah, tugas dari kita apa? Pertama kali join pastinya kita memulai dari awal. Dari awal itu apa? Agent ya. The next one-nya kita akan menjadi leader, makin lama makin tinggi. Yang pertama dari agent apa? Menjual produk, ya, merekrut teman-teman supaya nanti bisa timnya jadi besar. Ikut membina dulu yang kecil-kecil. Nanti udah jadi leader, kita menjual produk juga, menjual bisnis. Makin banyak merekrut, membina dan ingat mengembangkan juga. Jadi tugas dari awal tuh sebetulnya sama. Yang pertama kali kita cuma bisa sharing ya, sharing jualan, sharing produk bagus. Ya seperti tadi, Dokter Cindy juga bisa bantu ya dengan keluarga sendiri, Vina bisa membantu yang lain-lain ya. Dari produk ya, dari Vina juga ada memperkenalkan bisnis kepada dokter, ya kan dokter juga oke ya, dari segi income juga oke. Jadi menjual produk dan menjual bisnisnya Sequis ini kita udah jalankan dari awal, dari sejak kita pertama kali join, apakah kita dari BOS kah, apakah kita dari one on one kah, apakah dari tim grup dari manapun kita mengenal bisnis Sequis ini. Jadi pertama kali kita join di sini, kita udah tahu nih tugas kita pertama apa? Jualan. Ya, tugas kita apa? Untuk kembangin. Ada beberapa dari grup ya, dari tim ya, tidak semua pengen menjadi lebih besar lagi. Dalam artian mungkin pengen besar di kantong, tapi tidak ingin besarin ke timnya. Ada opsinya. Jadi orang-orang tertentu akan memiliki opsi tertentu. Saya pengen jualan aja deh, jualan aja. Saya pengen ngembangin tim deh, ngembangin tim aja. Jadi itu boleh sama-sama berkembang, sama-sama grow bigger. Tapi pesan saya, yang namanya kita sendiri, ya kekuatan kita akan sendiri saja. Jadi harapannya itu apa? Makanya yang model kedua apa? Merekrut itu memperkenalkan saja. Lagi pula ke depannya nanti kalau kompensasi udah jalan itu sudah 20%. Get agentnya udah 20% loh, udah lumayan besar gitu ya. Saya lanjutin. Di sini nih, mengapa saya membahas menjadi leader ya? Bukan di forum leader, mengapa kita harus tahu nih soal leader, kan baru saja join gitu. Karena kenapa? Di awal kita join, seperti tadi ya, saya senang jawabannya Dr. Cindy, karena kenapa? Related banget. Bilang ke Vina, perekrutnya ini, bilang ke Vina, saya mau tahu semuanya, dari awal sampai akhir. Itu udah basic seorang leader, nge-lead diri sendiri, memimpin diri sendiri, supaya tidak merepotkan yang lain. Itu udah good start gitu loh. Jadi untuk jadi seorang leader, tidak perlu tim.
Yang penting diri sendiri dulu. Contohnya, saya seorang diri, tapi saya pengen belajar yang lebih, contohnya. Itu udah memimpin diri sendiri. Jadi bukan berarti seorang leader itu harus punya tim, harus punya banyak pasukan. Tidak seperti itu. Jadi leader itu yang pertama adalah memimpin diri sendiri dulu, supaya kita juga bisa dipimpin, itu intinya. Ya, selain menjual produk, ya, di sini kita juga menjual bisnis, benar ya. Menjadi leader bagi diri sendiri maupun tim. Jadi rekan-rekan berkesempatan untuk menjual dua-duanya. Ya, walaupun Anda adalah penjual ulung nantinya yang berjago jualan, Anda tetap akan bekerja sama dengan leader Anda. Apapun nanti ceritanya, ujung-ujungnya nanti Anda akan membutuhkan leader Anda. Ya, bagaimanapun kuatnya Anda berjuang sendiri gitu. Pasti ada something yang Anda belum tahu. Gak mungkin tiba-tiba kita udah belajar ya, 3 bulan nggak jualan, bulan keempatnya saya nggak bakal butuh leader saya selamanya, nggak mungkin. Tetap ada interaksi. Jadi sangat penting sekali komunikasi ya, bagaimana memahami ya, bagaimana kita menjadi leader, ya, bagaimana menjadi leader diri sendiri, dan bagaimana berinteraksi dengan leader Anda. Ya, nanti saya kasih tahu contohnya berdasarkan basic yang sudah ada gitu. Jadi menurut saya komunikasi itu adalah kata kunci, ya. Membangun engagement, hubungan, keterikatan gitu. Jadi bagaimana supaya kita menjaga supaya hubungannya tetap bagus gitu. Bukan dengan kepura-puraan ya, dengan istilahnya dengan semuanya yang bagus-bagus deh. Jangan kita ada terjadi clash atau segala macam gitu. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Anda ya tadi saya sebut sendiri memimpin Anda sendiri. Semuanya bisa terbangun atas dasar hubungan yang baik antara keduanya dan semuanya. Kenapa saya cerita seperti ini? Kenapa saya nggak cerita produk? Kenapa saya nggak cerita ini? Jadi untuk berkembang, Pak, nggak perlu jualan ya? Bukan. Bukan. Bukan nggak perlu jualan. Karena jualan itu kita bisa belajar sendiri-sendiri berdasarkan pengalaman masing-masing. Tapi hubungan itu tidak bisa kita belajar langsung sama-sama, oh saya tahu sama-sama S1, sama-sama udah ngerti bahwa kita nggak boleh berantem nih. Bukan itu. Jadi hubungan itu dibangun atas dasar saya mau, Anda mau baru bisa. Jadi kalau tidak ada kata sepakat, itu nggak bisa. Banyak sekali terjadi di luaran, ya. Bahkan sekarang-sekarang ini ada terjadi juga miskomunikasi. Jadi miskomunikasi bukan berarti jadi leader selalu yang menang, ya. Jadi leader punya ego yang tinggi, tidak, ya. Jadi agent selalu harus mendekatkan leader, tidak. Jadi egonya dihilangin kalau menurut saya seperti itu. Saya lanjutin sebentar. Ini kata kunci yang saya pakai selama ini, gitu. Ya, kadang-kadang mungkin banyak sekali ya. Contoh saya baru masuk, ya saya punya tingkat case tinggi, ya saya punya kapabilitas tinggi, ya ataupun contohnya saya ini seorang pebisnis ya atau bagaimanapun ya egonya lebih tinggi, gengsinya pun lebih tinggi. Jadi saya direkrut oleh leader saya, apalagi leader saya mungkin yang lebih muda dari saya atau segala macam. Jadi menurut saya punya plus yang lebih tinggi daripada yang merekrut saya. So, saya selalu menganggap, oh leader saya harus membantu nih. Bahkan nanti over, melebihi apa yang harusnya. Malah menyuruh, ada yang disuruh gitu loh. Jadi leadernya dia disuruh-suruh. Ya udah kamu aja nanti yang prospek si A, si B, si C gitu loh. Nanti kalau ada klaim kamu yang urus ya gitu-gitu. Jadi dari mulainya udah salah nih. Dari mulainya udah salah. Jadi merasa bahwasanya ini yang agent ya, tolong koreksi kalau masih ada di pikiran seperti itu. Ini yang leader, kalaupun seperti itu benar-benar harus insaf karena udah jadi leader udah parah kalau seperti itu. Jadi bukan berarti kita selalu menganggap yang di atas ada dapat uangnya nih. Kalau lu harus kerja gitu. Jadi salah. Leader itu tugasnya membantu, bukan pembantu. Banyak sekali salah kaprah terbalik. Jadi leadernya selalu bekerja untuk agentnya. Leader yang lebih atas lagi bekerja untuk leader-leader di bawahnya, berserta agent-agentnya gitu, sama beserta seluruh timnya dia yang kerja. Jadi ini kita jadi nggak bisa berkembang bagi saya sih seperti itu. Jadi konsep yang seperti itu ya, kadang-kadang mau tak mau harus kita jalani, ya. Tapi one day kita harus sesuaikan dengan membuang seperti itu, ya. Bukan berarti nanti saya takut nih tim saya penjualannya bagus ya. Ini ingat ya, bagi Anda leader, bagi Anda agent juga, nanti one day kita akan berubah posisi atau Anda akan menjalani posisi leader dan lain-lainnya. Anda akan mengalami seperti itu. Jadi, dia bagus nih, saya takut nih nanti kalau misalkan dia nggak jualan, saya nanti dapat omset dari mana? Saya mana bisa pertahankan AA dan lain-lain? Saya nanti demosi dong gini-gini. Jadi karena pemahaman seperti itu, ya leadernya takut, agentnya memanfaatkan. Alhasil apa? Ya terjadi seperti ini. Saya dengan ikhlas jadi pembantunya gitu. Salah. Jadi leader itu hanya membantu, bukan pembantu. Leader itu mengajarin loh, ajarin semuanya supaya pinter. Nah, tadi saya ambil contoh ya, Vina ngajarin Dr. Cindy. Dr. Cindy-nya udah memang mau sendiri, jadi klop.
flop ya. Satu mau ngajarin, satu mau diajarin, selesai. Tapi kalau satu mau ngajarin, satu nggak mau diajarin juga nggak bisa. Satu mau minta ajarin, satu yang nggak mau ngajarin, selesai. Jadi leader tugasnya membantu, yang dibantu juga harus mau dibantu juga. Jadi harus ada sinkronisasi, ya baru bisa terjadi. Tapi kalau misalkan konsepnya seperti ini, ya itu nggak bakal berkembang besar. Nanti ujung-ujungnya akan jadi batu sandungan gitu ya. Ini, menurut saya, ya leader yang baik, ya belum tentu benar. Ada kata-kata bahwasanya yang baik itu belum tentu benar loh, ya. Mau skema baru pun, mau skema lama pun, ya leader yang benar belum tentu baik. Oke? Apa bedanya nih? Benar nih, baik sih. Apa bedanya sih benar dan baik? Benar dan baik harusnya sama ya. Benar berarti good, baik berarti good, salah. Oke? Itu pemahamannya berbeda. Bagaimana seharusnya menjadi leader yang benar? Ya, kalau emang kalau misalnya menjadi leader yang baik salah ya? Bukan. Sudahkah kita jadi leader yang benar? Kita harus koreksi diri sendiri. Kadang-kadang kita lupa. Mungkin saya ngomong sekarang saya lupa, bisa jadi. Ya, tolong jadi keduanya. Leader yang baik dulu baru benar. Nah, ini saya kasih tahu. Ya, benar dan baik. Nah, ini kenapa berbeda arah? Jadi dia tidak bisa satu arah. Kenapa? Karena ya tadi itu, yang baik belum tentu benar gitu loh. Jadi kenapa dia nggak bisa satu arah? Kenapa nggak satu kata aja? Kenapa harus ada baik, harus ada benar? Ini saya kasih tahu. Ini saya konsep ya. Ini bahasa Inggris ya, sorry ya. Kemarin saya pas konsep bahasa Inggris ya. Yang benar itu leadernya gimana? Delegasi. Delegasi mengajarkan semuanya. Ya. Mendelegasikan, mempercayakan pekerjaan tertentu kepada yang lain. Delegasi. Ya. Kadang-kadang terbalik. Sang leader yang benar bisa berubah menjadi baik. Karena kenapa? Setelah dia mendelegasikan kepada yang lain, ya timnya bilang saya nggak bisa, saya cuma bisa closing aja, saya nggak mau nih. Terbalik kan? Nanti kamu aja yang kerjain. Jadi yang benar, alhasil jadi apa? Jadi yang baik jadinya. Yang gimana? Servant. Jadi pembantu balik gitu. Harusnya dia mendelegasikan supaya semuanya pinter, ya. Alhasil dia yang pinter mengerjakan semuanya. Yang lain pura-pura begok gitu loh. Oke? Nah, ini. Leader yang benar itu memimpin. Memimpin bukan memerintah ya. Memimpin ya. Memimpin itu memimpin, bukan memerintah. Memerintah itu memerintah doang, dia nggak kerjain. Jadi leader benar itu memimpin, dia juga kerjain dulu. Dia di depan. Saya mengerjakan 20 point. Itu ngelit. Kamu semua harus kerjakan 20 point, saya tidak. Itu perintah. Oke? Nah, leader yang benar itu harus ngelit. Oke? Terakhir gimana? Karena dia melider kan, memimpin, memberikan, iya kamu harus gini. Tadi bilang, gak usah lah, saya nggak mau nih 20 point, saya nggak mau belajar, IID ngapain masuk, Zoom susah, mata saya sakit. Oke? Terakhir apa hasilnya? Dikontrol. Oh, karena dia nggak bisa ikut Zoom, karena kita sekarang COVID, mau tak mau saya harus ngajarin dia sendiri. Padahal sebetulnya bisa di grup dipelajari, harusnya jadi IID-nya banyak, gitu, membuang-buang waktu jadinya harusnya. Kecuali memang diperlukan ya, one-on-one diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan, jadi buang-buang waktu jadinya. Oke? Yang ketiga adalah apa? Harusnya seorang leader itu punya tim sendiri, punya leader sendiri, punya yang lain-lain. Si leader pun juga punya direct team. Ya, dia bukan kerjakan direct team-nya aja. Kenapa kita nggak bisa kembang? Karena kita mengerjakan yang di bawah-bawah. Contohnya jenderal mengurus yang prajurit gitu. Jenderal mengurus prajurit, ngajarin dia pegang tombak, harus jenderalnya. Sersan sama letnannya kemana? Mandi, makan, tidur. Oke? Jadi harusnya kan leader itu yang di atas jenderal yang ngajarin apa? Untuk kontrol. Ya, ini strategi seperti apa lagi nih? Dia ngomong sama majornya. Ini enggak. Major, letnan, sersan semua tidur. Jadi prajurit semua dia yang urus. Jadi semuanya nggak ada sistemnya lagi, nggak ada strukturnya. Jadi dia berubah menjadi baik karena kenapa? Yang lain tidak mau dimintai untuk nanti ngajarin, untuk buat GID sendiri tidak dikerjain. Jadi alhasil sang jenderal turun lapangan mengerjakan semuanya. Nanti kalau berperang dia sendiri aja. Bahkan nanti prajuritnya bisa bilang seperti ini, Pak, saya nggak berani Pak untuk ini. Ya udah nggak apa-apa. Nasabahmu yang kemarin saya yang ngurus. Ya, jadi VP-nya yang bantu prospekin semua. Itu all team namanya. Oke? Ya, bukan tidak terjadi, ada terjadi, bahkan sering terjadi. Bukan berarti tidak baik, itu tidak bisa berkembang maksudnya. Tadi kan saya ceritanya grow bigger. Itu nggak bakal grow bigger jadinya. Stagnan nantinya. Oke? Leader yang benar apa? Empower, memberdayakan. Oke?
Kamu yang pinter untuk public speaking, tolong bawakin MC. Kamu yang kuat untuk dari materi, tolong dong bantuin teman-teman dulu bawain BEF-nya, contohnya. Oke, kamu yang bagian konsumsi nih jago nih, entah apa-apa kalau misalnya kumpulnya offline, tolong dong atur konsumsinya, ini snacknya ini, sesuai budget. Ya, semua orang punya kemampuan masing-masing, yang lebih dari yang lain gitu. Ya, ini tidak. Ya, jadi hasil menjadi leader apa? Diperdaya. Saya nggak mau urus semuanya, kamu aja yang urus. Kamu kan pemimpinnya, kamu aja yang urus. Jadi dulu saya pernah seperti itu, dari konsumsi saya, dari ngurus slide saya, ya, dari buat slide saya, buat PPT saya, semua saya. Sekali saya sakit semua game. Oke, itu udah pernah terjadi, ya. Dan dulu saya menjadi yang baik, makanya saya tidak mau jadi yang baik lagi, saya mau jadi yang benar sekarang. Oke, dan dulunya yang benar itu apa? Ya, yang benar itu selalu seperti garang. Ya, ngomongnya selalu harus ini. Seakan-akan dia memerintah. Padahal itu supaya mengajarkan Anda ini menjadi yang mandiri, menjadi orang super sendiri gitu loh. Jangan tergantung pada leadernya. Ketika leadernya tidak bisa, semuanya hancur. Jadi nampaknya leadernya ini yang kalau yang ngomong besar biasa jenderal marah-marah. Kamu nggak bisa gini. Ya, nampaknya seperti orang-orang misalnya orang jahat, bad guy banget deh. Tapi kalau yang baik, wah, good, leader gue ngerjain semua, gila. Prospek sampai luar kota aja dia sendiri. Gue tinggal terima komisi. MDRT gue kan, tapi dia yang capek. Dia baik banget leader gue. Luar biasa. Salah leadermu goblok tuh. Ya kan suruh kamu ngerjain semua. Cak, lihat dia, leader saya. Dia yang ngerjain semua. Luar biasa baik. Acungin jempol, 4 jempol kaki. Oke? Ya. Nampaknya kan leadernya berarti good guy. Ya, bagi yang berkepentingan. Sebetulnya harus menjadi yang bad guy. Karena kenapa? Guru yang killer, ya, murid-muridnya akan sukses. Guru yang baik, udah saya masuk kelas, semuanya tenang. Dulu guru biologi saya seperti itu di SMP. Setiap dia masuk, semuanya tenang. Udah, tidur, ngobrol semua. Nggak ada pelajaran. Nanti tiba-tiba dia kasih kunci jawaban. Ya, suruh kita bayar. Ya, nampaknya dia baik banget kan, tapi kita nggak tahu apa-apa. Setelah gurunya nggak ngajarin kita lagi, kita naik kelas, ya pengetahuan biologi yang tahun lalu habis. Nampaknya dia good guy, tapi nanti kita yang hancur, pilih mana. Ya, tapi guru yang killer suruh kita belajar ini, disetrap, dulunya pakai dipukul lagi. Ya, tapi kita sukses. Tapi nampaknya dia kayak bad guy. Sikit-sikit mukul ya, kan dulu boleh sikit-sikit jewer, sikit-sikit ini dipukul. Ya, tapi dia nampaknya bad guy, tapi kita sukses. Gitu. Ya, dari yang benar kita akan grow bigger. Ya, kalau kita menjadi yang baik, one day kan Anda akan menjadi leader. Oke, Anda memimpin diri sendiri sekarang. Sekarang kalau kita posisinya di leader, ya, kalau kita yang baik berubahlah. Tapi kalau sekarang kita posisi masih di agent, kita meminta leader kita menjadi leader baik, tobat. Karena kenapa? Nanti Anda semuanya akan grow deeper. Bukan naik loh, makin turun. Jadi timnya nggak bakal besar. Itu berharap orang-orang itu juga yang omset. Ya udah itu. Karena kenapa? Leadernya nggak konsen untuk rekrut yang lain lagi. Karena kenapa? Nanti saya rekrut yang lain, yang ini cemburu. Nanti saya ngurus yang lain, matanya bareng saya, nggak ngurus saya lagi. Padahal omset saya 1 M loh. Kamu nggak ngagarin saya banget gitu. Kamu apa sih? Ya, seorang leader omsetnya baru 1,2, saya sumbang 1 M. Jadi gitu-gitu. Jadi grow-nya grow deeper, gak ada grow bigger. Biarin aja seperti itu. Jadi yang bagi agent, ya, mengharapkan leadernya baik, ya, tolong tobat. Itu salah. Bagi leader yang sudah menjadi terlalu baik, berubahlah jadi benar. Karena kenapa? Kita semua mau menjadi besar. Karena teman-teman tadi menjawab kan, rata-rata menjawab. Mau besar, tapi tolong jangan salah-salah. Oke? Lewat jalan tol boleh, tapi 80-100, jangan dibantai 300, tabrakan mati. Jalan tol pun jalan cepat, oke? Tapi jangan disalahgunakan dengan dikebut-kebutan. Game. Jadi benar dan baik ya, coba dua-duanya. Ya, kalau bisa ditengahin deh. Ada kadang-kadang mungkin ada sistem toleransi, tapi terlalu toleransi juga susah. Ya, tergantung. Kalau saya sih orangnya tergantung. Ya. Tapi dulunya karena saking saya terlalu toleransi, alhasil saya super baik. Terlalu baik gitu loh. Saya nggak bisa ngurus yang lain lagi. Karena kenapa dia sedikit-sedikit mau saya, sedikit-sedikit mau saya, nggak ada saya dia game.
Jadi saya pun berpikir kalau nggak ada dia saya gimana, nggak ada dia saya gimana gitu. Jadi pemikiran saya yang salah, saya sharing ke teman-teman ya, salah itu wajar kalau bagi saya. Salah itu wajar ya. Yang nggak wajar itu udah salah nggak ngakuin. Oke, saya sudah pernah salah, saya akuin di depan teman-teman. Saya mau berubah. Yang teman-teman yang sekarang udah salah, ya tidak mau ngakuin ya udah. Anda akan grow deeper gitu. Atau Anda akan muntaber aja. Jadi ya udahlah, leader saya nggak ngurus saya akan wah udah cabut aja, biarin aja, ngapain saya ke sini, nggak ada pentingnya. Oke, sebetulnya yang penting komisi siapa? Agent. Yang jualan kan? Yang jualan, kita jualan paling besar yang jualan. Kok jadi terbalik gitu loh. Jadi karena kenapa? Kita terlalu depend pada leader karena ya dia pembantu saya. Yang tadi kan saya 1M loh, kamu kurang ajar banget sih nggak ngerjain saya. Bahkan kemarin-kemarin ada cerita bahwasanya ada selorohan bahwasanya, "Ya kamu nggak boleh gitu-gitu loh, nanti kalau dia nggak jualan gimana? Loss." Nggak boleh gitu. Karena kenapa? Kalau kita berpikir seperti itu ya, terbalik gitu loh. Istilahnya memang pantas ya, orang tua saya biayain saya, itu orang tua, lain cerita dengan leader. Leader ini nggak ada related hubungan gitu. Ikhlas itu bisa dibangun, tapi bukan berarti kita ini nggak ada yang mempekerjakan kan, bisnis to bisnis. Jadi ada job desk-nya masing-masing. Dia leader lah begini-begini. Kalau lu pandai lu jadi leader juga gitu. Jadi jangan cemburui orang, ya. Ada nih teman-teman kan punya data pantauan tersendiri ya. Ada yang agent tapi luar biasa penjualannya, ya, kantong luar biasa. Ada yang cuma leadernya cuma IM tapi kantongnya juga luar biasa. Ada yang VP juga kantongnya luar biasa. Jadi masing-masing orang itu punya porsi masing-masing. Ya, kemarin saya pernah cerita, semua orang tuh punya nasibnya masing-masing. Konsisten menjalankan pilihan di tangan Anda, tapi jangan terbalik salah caranya. Oke, ini saya ada ilustrasi sedikit ya. Teman-teman boleh lihat ini dan boleh kasih komen. Apa pendapat teman-teman tentang gambar ini? Coba dilihat. Yang berhubungan dengan yang saya ceritakan tadi, bagaimana menjadi besar, grow bigger seperti ini, teman-teman boleh kasih saran, boleh kasih komen di bawah, di chat. Sukses as unity. Pak Rudi udah kayak puisi ya Pak, bersatu kita teguh ya Pak. Leader. Solid, oke, thank you. Semua personil oke, kelebihan oke, thank you. Ina, thank you. Sukses perlu teamwork, yes. Thank you, Take. Thank you semuanya udah jawab ya. Semua orang punya masing-masing pendapat masing-masing tentang gambar ini. Bahkan kemarin kita pas ada sesi ya, sama tim kerja juga ada sesi, pendapatnya berbeda-beda. Saya suka Avenger, ya. Saya kalau Justice League ini gambar berikutnya adalah Justice League, oke, yang ini, ya, mirip-mirip. Boleh komen, teman-teman, boleh komen. Jadi ada dua, satu yang tadi Avenger, yang ini adalah Justice League. Oh, kalau yang Justice League begini, ya, yang ini begini. Ini boleh saja, ya, teman-teman kan pendapat masing-masing boleh ya, tapi kita coba satukan visinya. Yang di Avenger ini menurut saya ya teman-teman, yang di Avenger ini, ya, kenapa harus di depannya cuma dipaksain cuma satu Captain America? Sebetulnya yang di sebelah kanan kan ada Guardian, ya teman-teman mungkin udah pada tahu ya, yang Iron Man juga pernah ribut sama Captain America, yang lain juga pernah ribut untuk ngelit, untuk memimpin, saling memimpin. Kenapa nih mereka bisa bergabung? Kenapa mereka bisa bergabung? Contohnya bisa jawab. Karena mereka sama-sama mau game. Di end game kan, sama-sama menghadapi kepunahan. Oke? Sama-sama menghadapi kepunahan, maka mereka bersatu. Sebetulnya di awalnya tuh mereka tidak bersatu. Kota masing-masing, semua kegiatannya masing-masing, tujuh dunia, semuanya masing-masing. Oke? Di sini, ya, semuanya itu dipaksain untuk menjadi satu, karena punya satu tujuan, supaya bagus. Oke, jadi sisi positifnya adalah seperti itu, ya. Tapi yang di sini teman-teman lihat, Iron Man, dia punya, yes, Pak Ewin, private, everyone. Oh, sorry. Jadi gini, jadi maksudnya gini, semua punya bisa lead masing-masing ya, lihat dengar, bisa lead masing-masing. Sebetulnya pada saat terjadi sudah selesai filmnya, mereka pisah ke tempatnya masing-masing.
Oke, nggak ada satu visinya, ya, nggak ada yang mengakui siapa pemimpinnya di sini, benar nggak? Benar nggak? Ada pernah terbesit kata-kata bahwasanya eh, Iron Man bilang bahwasanya Captain America, you are my leader, ya. Thor bilang, wah, you my bro, oke, you are the good one, nggak ada. Oke, nggak pernah ada terbesit yang lain-lain. Bahkan seharusnya yang paling kuat, yang Marvel yang paling atas tuh datangnya terakhir. Ya, itu karena mereka hanya punya satu visi bagaimana menyelesaikan masalahnya. Oke, setelah itu mereka bubar. Ada yang mati ya terserah, loss. Paling ya berkabung selesai gitu. Jadi nggak ada yang namanya unity tadi yang di sini. Kalau menurut saya ya, menurut saya. Lihat yang ini, lihat yang ini. Ini ceritanya mungkin bersambung, ya, belum selesai. Tapi bagi saya yang Justice League lebih kecil, lebih bisa dikontrol. Ya, yang sebelah kanan dewa di air, dewa di Amazon, yaitu yang di sini mungkin kata-kata saya mungkin salah ya, tapi pas ditanyain sama Flash bahwasanya apa sih kemampuan supermu? I'm rich, kaya. Oke, yang di sini terbentuk ya, terbentuk oleh barangnya Superman juga ya, Flash kesetrum segala macam. Tapi yang di Superman, yang terakhir yang berantem itu teman-teman pernah lihat nggak? Bahwasanya mereka tidak menunggu leadernya datang dulu baru mereka menyelesaikan masalahnya. Mereka berantem dulu, nyampe di sana Superman-nya terakhir. Benar nggak? Jadi ini adalah sistem delegasi yang benar. Ya karena mereka udah tahu porsinya masing-masing. Ayo, ya kita kerjain dulu porsi kita masing-masing. Yang bisa saya kerjain dulu 5 orang di belakang. Yang bisa dengan kekuatan saya kerjain dulu, semua selesai dulu, tanpa menunggu. Kan ada nih, tungguin dulu lah, ngapain sih Superman yang paling kuat kok nggak datang-datang, leadernya kok nggak kerja, aduh mau ambil duit aja. Bener nggak? Tapi Superman malah terakhir datangnya. Bener nggak? Jadi ini adalah sistem kerja yang bagus. Sebetulnya ya, ya ini dari versi saya. Karena saya udah melihat fotonya berdua, saya jadi pengen ngomong bahwa ini sih sistem kerjanya. Cuma yang di belakang, timnya juga orang kuat. Ya, kalau contohnya di Sekus itu orang berprestasi, ya orang privilege, MDRT, bla bla bla, icon dan lain-lain. Mereka tidak menunggu leadernya, baru mereka pergi prospek. Ya, kalaupun leadernya terlambat nggak dimarahin gitu loh, karena memang leadernya punya ada problem tersendiri. Terakhir dia baru datangnya terakhir. Dia menyelesaikan apa yang bisa dia selesaikan bersama-sama. Jadi nggak ada yang namanya, oh karena you begini, kalau lu nggak kerja, gua nggak kerja lah gitu-gitu. Dan di sini kenapa mereka berantem? Ya, pernah ada terjadi dua visi saling bunuh. Ya, padahal yang baik dengan yang baik saling berantem, ya. Terakhir seperti ini kan, jadi nggak ada namanya saling menghargai kalau menurut saya. Karena kenapa? Saling mengakui kekuatan masing-masing, yang dewa juga dewa, yang kekuatan juga kekuatan, yang manusia abadi juga manusia abadi, dia tiba-tiba bisa jadi hijau. Ya, bahkan ini ada yang lain lagi, Titan, sampai itu, kalau teman-teman ngikutin. Ya, bukan berarti tidak bagus ya Avenger-nya ya, tapi bagi saya untuk nge-lead itu adalah yang ini. Kecil bisa dikontrol. At least mereka power, tapi mereka menghargai bahwasanya tetap saja bagaimanapun caranya Anda harus menghilangkan egonya, bahwasanya tetap ada orang yang lebih pintar dari kita. Ketika Anda sadar itu, Anda akan saling menghargai. Bukan berarti dia lebih pintar, dia adalah bos saya, bukan. Berarti dia punya kesempatan, diberikan kesempatan lebih cepat dari saya, dan dia berhasil. Udah. Jadi saya juga punya leader gitu. Ketika kita bisa respect leader kita akan di-respect di bawah juga. Ketika kita tidak bisa respect leader kita di atas, kita nggak akan di-respect. Karena kenapa? Selalu komplain. Komplain, dia nggak bisa gini. Kan kita salurkan lagi ke bawah. Dengan aktivitas kita yang malas-malas segala macam. Karena dia nggak datang, dia nggak bantu, kok nggak kerja deh. Ngapain? Gua kerja juga dia dapat. Gitu loh. Jadi karena pemikiran seperti itu, kita tidak akan pernah bisa besar. Dulu sampai sekarang mungkin kalau saya jabarin salah satu banyak kasusnya. Ya, yang sudah kita bagusin semua, terakhir juga ya Go juga ya. Itu ceritanya panjang. Jadi tolong teman-teman saling hargain ya. Kalau bagi saya mau berkembang itu adalah tidak melihat bahwasanya kamu posisinya sekarang seperti ini. Nanti kalau saya kerjain yang banyak, nanti dia juga yang dapat gitu. Ya. Kemarin saya pernah ajarin satu ya, kalau kamu mau kembang, tolong lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Karena ketika kamu lihat ke atas, ya kamu langkahin aja pemiliknya langsung. Gitu, kalau kamu bisa. Kalau kamu lihat ke bawah, kamu akan serve, melayani semuanya, ayo kita sama-sama berkembang lagi. Karena kalau kita lihat ke atas, apa hubungannya mau lihat ke atas gitu loh. Kita juga kerja kan nanti kedorong gitu, atau segala macam, kita nggak ada hubungannya apa-apa gitu. Nanti kalau gua kerja, gua ada omset 500 juta, dia juga yang dapat privilege-nya, gua nggak dapat, gantung nih ikonnya, gitu-gitu. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya, nggak ada hubungannya. Jadi teman-teman, ya ini tadi yang tadi ya, yang baik ya,
belum tentu benar, yang buruk belum tentu tidak benar. Jadi leader Anda ketika leader Anda galaknya luar biasa, nampaknya sih buruk ya, kayak serigala ya, tapi belum tentu dia tidak benar. Karena semua yang diajarin itu sebetulnya bagus. Karena ingat teman-teman, ya, mohon maaf saya sekarang lagi nggak enak badan ya, saya nggak ada badan tiba-tiba. Obat itu ya selalu pahit, ya. Permen selalu manis. Oke? Ketika Anda makan permen terus, Anda akan sakit dan makan yang pahit. Pilihannya Anda. Tapi kalau Anda memang lagi kondisi gak enak badan, harus makan yang pahit. Kalau nggak bisa sembuh. Jadi pilihannya obat selalu pahit. Tapi dia baik gitu. Oke? Permen manis. Belum tentu baik gitu loh. Jadi tolong perbaiki, bagi porsinya masing-masing supaya kita bisa berkembang, clearkan hati. Clearkan dulu bahwasanya memang ini adalah tugasnya kita untuk memimpin diri sendiri supaya kita bisa dipimpin. Ingat teman-teman, kita bisa memimpin diri sendiri, kita bisa dipimpin, menghargai orang lain, bahwasanya orang lain punya kesempatan lebih. Kadang-kadang orang tidak memberikan seperti itu. Ada banyak sekali terjadi masalah dia ya, nggak bisa kembang gara-gara itu. Malah nyusut gitu loh, malah nyusut. Jadi kalau naik turun susut kembang itu biasa gitu. Tapi susutnya itu udah terprediksi. Karena sebetulnya bukan dari omset. Omset bisa dicari. Teman-teman jago-jago semua orang Mercy, jago-jago semua. Pinter-pinter jualan, sekali closing gede-gede kok, kita lihat. Gak ada yang kecil-kecil tapi banyak juga banyak gitu. Jadi kalau soal jualan saya rasa saya nggak perlu takut sih, nggak perlu ngomong banyak-banyak gitu. Cuma hubungan relation komunikasi ini penting banget gitu. Bahkan kita harus lebih kompak lagi menurut saya, kompak lagi ya. Karena kalau nggak kompak ya nggak bakal terjadi satu kata. Kemarin-kemarin terjadi kerjasama yang bagus ya, saya senang belakangan ini. Cuma saya merindukannya nggak terjadi lagi. Gitu sih. Teman-teman, saya rasa sekian sharing dari saya. Ya, semoga yang saya sharingkan bermanfaat. Ya, thank you teman-teman. Saya balikin lagi kepada Pak Rudi. Thank you, Halo. Oke, thank you Bro William. Thank you. Saya screen balik ya. Saya tutup ya. Thank you Pak Halo. Oke, nah setelah sharing tips rekrut dari William Maman, seorang VP dari Mercy kita, maka kita akan akan diberikan tips selling dari IM Mercy 12 ya, Mercy kita. Saya persilakan Henry. Halo Ko, halo selamat pagi semua teman-teman. Ya, salam sejahtera lagi buat kita semua. Hari ini Henry mau pengen sharingin tips selling. Ko boleh di next kan slide-nya Ko? Oke, ya. Nah, teman-teman yang baru bergabung di bisnis ini tentunya teman-teman kadang pernah mengalami namanya stuck, kebingungan gimana sih saya harus memulai bercerita tentang asuransi atau bisnis asuransi kepada calon-calon nasabah saya. Teman-teman bisa pasti pernah mengalami itu dan tentunya saya juga sendiri pernah mengalami itu. Dan teman-teman saya pengen sharingkan nih, ada kata-kata yang sangat ajaib ya yang bisa kita coba teskan ke calon-calon nasabah kita dan benar-benar it works. Ini sangat bekerja bagi saya. Nah, pasti teman-teman seperti biasa ya, teman-teman boleh mulailah percakapan seperti biasa, seperti say hello, tanya kabar, bercerita soal kebiasaan, ataupun cerita-cerita humor yang dulu-dulu dengan calon nasabah ataupun teman lama kita. Dan teman juga boleh memulai cerita dengan mengangkat sebuah cerita ataupun kisah yang di sekitaran kita yang sedang hot trending topik gitu ya, yang bisa nanti kita pelan-pelan masukin tentang pentingnya sebuah asuransi. Seperti contohnya nih, cerita ngeri ya tiba-tiba ya suaminya si ini si BCL tiba-tiba meninggal dan ngeri ya nggak nyangka ya dia kena COVID bentar aja udah langsung game ataupun teman-teman di sekitar kita yang kita saling kenal kita boleh ceritakan dan dari cerita itu mulailah kita membuat penasaran calon nasabah kita bisa dengan bertanya. Nah ini kata yang sangat ajaib yang sering mendapatkan respon yang sangat positif yaitu jikalau ada punya pohon uang, menurut kamu mana yang lebih penting, akar atau daunnya? Nah, ini teman-teman boleh coba gunakan kata ini untuk memulai pembicaraan
cerita tentang asuransi. Mengapa kita buat pertanyaan seperti ini? Karena pertanyaan ini bakal dijawab nasabah tidak hanya dengan ya, tidak, atau oke, tapi mereka akan bercerita dan mereka akan menjelaskan apa pilihan mereka. Dan mulai dari sana barulah kita bisa mulai memasuki apa nih kebutuhannya, merangsang kebutuhannya si nasabah dan pentingnya sebuah asuransi. Dan mereka setelah mereka sudah mulai tertarik dan penasaran apa sih yang bisa memberikan solusi bagi mereka, nah teman-teman boleh sharingkan produk yang sesuai dengan calon nasabah, ya. Nah, dan jangan coba langsung closing, cobalah mulai minta pendapatnya dan coba handling objection-nya. Kalau mereka ada keberatan ataupun ada kata-kata yang mereka tidak sesuai, mereka pasti akan katakan itu kepada kita dan kita coba handling objection. Dan yang terakhir, teman-teman jangan ragu untuk mencoba untuk closing. Seperti, oke ya, aku masukin ya. Oke ya, saya minta KTP-nya ya. Oke, saya isi datanya ya. Saya boleh tanya nih, mau ahli warisnya siapa? Surat menyurat di mana? Nah, itu adalah tips step closing yang paling terakhir. Jadi teman-teman, untuk sebagai agent pemula yang baru bergabung di bisnis ini, beranikan diri untuk coba sharing. Beranikan diri untuk bercerita. Karena teman-teman, banyak sekali kejadian yang saya alami ketika saya tidak berani untuk mencoba untuk sharing kepada nasabah saya, terakhir masuk kepada orang lain. Sesaknya itu di sini loh teman-teman. Oke, itu aja sekilas tips selling dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada MC kita hari ini, Ko Rudi. Halo, Ko Rudi. Oke. Ya. Halo, Ko Rudi. Ya, thank you Henry, sorry ada sedikit gangguan. Oke, Ko. Oke ya. Berikut dari tips selling dari Henry, teman-teman, bagi agent yang baru bergabung mungkin bisa Anda gunakan, tidak serta-merta Anda langsung menodong nasabah Anda untuk menjual produk Anda ya. Bisa dulu gali kebutuhan mereka ya, seperti yang di-sharingkan oleh Henry tadi ya. Bisa Anda gunakan perlahan-lahan ya. Oke, nah seperti yang saya katakan tadi, tiap Rabu malam jam 7 kita ada Mercy Business Talk dengan topik bisnis mulia. Anda boleh mengundang 2 orang calon agent Anda dan dapatkan hadiah berupa tas ransel ya. Apalagi mereka kalau lulus ujian AAJ dan berproduksi ya. Oke, jangan lupa tanggal 16 September ini pukul 7 malam ya. Oke. Nah, kembali ke yang tadi, yang gambar tadi yang saya tampilkan, ada mobil, ada teropong, dan ada huruf A. Nah, bagi Anda yang memilih mobil, boleh saya dibantu Henry baca apanya? Halo? Oke, langsung saya baca aja ya. Teman-teman yang melihat gambar tadi memilih mobil, nah ini artinya, jika gambar pertama yang kamu lihat adalah mobil, maka artinya hal yang paling penting bagi kamu adalah kebebasan. Kamu senang bertemu dan berkenalan dengan orang-orang baru, mengunjungi tempat baru, dan mencari hal-hal baru lainnya yang kamu sukai. Biasanya tipe orang semacam ini lebih mandiri dan bisa melakukannya sendiri ya. Nah, bagi Anda yang memilih mobil tadi, cocok nggak cocok? Coba Anda perhatikan, benarkah dengan pilihan Anda? Oke. Nah, bila memilih yang pria menggunakan teropong, artinya adalah kamu adalah orang yang analitis ya. Terkadang kamu lebih senang melihat hal-hal yang lebih besar dan mengabaikan detail kecilnya. Walaupun demikian, kamu adalah orang yang dapat dengan mudah belajar dan menyerap informasi. Kamu hanya perlu memperhatikan detail-detail kecil setiap hal dengan lebih baik lagi ya. Tadi saya lihat banyak yang menjawab pria menggunakan teropong ya. Benar enggaknya? Ini kembali kepada Anda ya. Boleh di-capture kalau ini berguna. Oke. Saya lanjutkan dengan huruf A. Jika gambar pertama yang kamu lihat adalah huruf A, maka bisa dibilang kamu memiliki ketajaman mata yang baik.
Tidak banyak yang akan melihat huruf A saat pertama kali melihat gambar tersebut. Itu menandakan bahwa kamu adalah orang yang cenderung memperhatikan hal-hal dan detail kecil. Selain itu, kamu juga cenderung lebih intuitif dibandingkan dengan orang-orang yang melihat gambar mobil atau pria menggunakan teropong. Nah, ini benar atau tidaknya saya kembalikan kepada pribadi masing-masing yang melihat secara visual ya. Oke. Nah, jangan lupa bagi agent-agent yang baru bergabung, follow akun Medsos Mercy di Instagram. Oke, boleh di-capture dan untuk di-follow ya. Ada Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Dan acara ini direkam, Anda bisa melihatnya ulang kembali di YouTube ya, Sekwis Mercy Agency. Nah, bila Anda sudah join di Instagramnya, jangan lupa klik notification-nya untuk selalu mendapatkan info terbaru dari Sekwis Mercy kita ya. Oke, turn on notification-nya ya. Oke. Nah, acara Jimin hari ini akan berakhir. Saya tutup di sini dengan happy selling in this pandemic, focus on productive activities. Nothing is impossible. Jadi stay safe, stay healthy, dan stay productive.